Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official, channel yang tentunya channel yang paling netral dan tentunya channel akal sehat, channel waras. Nah, ini ada berita terbaru. Oke, langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto bilang kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkan suatu algoritma untuk ngelok perolehan Ganjar itu hanya maksimum 17%. Nah. Ya, itu kan imajinasi lagi. Betul. Imajinasi sebetulnya bukan imajinasi ya, menurut saya sih ilusi. Masa Mas Hasto dokter level Mas pertahanan masa imajinasi itu gimana? Saya juga heran di Sekjen partai ruling party. Jadi ada dua penjelasan sih begini. Kalau penjelasan psikologi ya, orang mau pendidikannya apapun, ketika antara harapan dengan realita itu tidak ketemu, harapan dan realita tidak ketemu, itu reaksinya bisa sangat di luar nurul, beragam ya, di luar nurul. Reaksi yang generiknya adalah penyangkalan. Semua pasti menyangkal, mau pendidikan apapun juga, kalau harapan dengan realita nggak sama. Tapi ada juga yang setelah penyangkalan itu kemudian akhirnya come to terms, istilahnya kan gitu kan, akhirnya bisa menerima gitu. Jadi acceptance, dia akan pasrah. Berdamai. Tetapi ada juga yang terus denial, terus menyangkal itu. Termasuk juga misalnya marah-marah, misalnya gitu. Kan saya udah ngalamin juga yang marah-marah dengan harapan dengan realita yang nggak ketemu itu kan gitu. Ada teman saya itu inisial RH di kolom komentar, silakan. Marah-marah sama saya dia. Sama-sama Palembang Connection. Kira-kira inisial RH. Oke. Ngomong-ngomong di kantor saya ada foto kami bareng-bareng. Inisial Repi Harun. Ini kok sebelahan? Oh iya, memang teman sebetulnya. Gitu. Ada yang sama Haji juga ya? Ada yang sama Haji juga. Iya. Ada juga yang sama Habib Abu. Oh, biasanya Haji sama Habib Abu itu iya, itu satu paket dari zaman dulu kan itu. Wah, kalau mau tahu Kantor Kodari. Iya. Yang beli pesawat. Yang beli pesawat pakai kaos. Pakai kaos. Ada pula Habib Abu di situ. Kalau orang pakai kaos beli cilok biasa ya. Ini beli pesawat. Nah, balik lagi ke situ ya. Terus sama Habib Abu itu ya. Oh, dari lama. Memang kan kebetulan dapilnya Habib itu kan sama dengan wilayah tugas wilayah dinasnya Pak Haji itu. wilayah dinasnya Pak Haji ini jarang tour of duty kemana-mana ya, nggak seperti aparat yang lain ya. Kan biasanya tour of duty. Pak Haji Mayor Teddy ini udah tour of duty nih. Yang terkenal itu kan ke kandang apa tuh nama Wakadan Wadanion. Bukan kandang menjangan, bukan deh. Wadanion. Itulah kan tour of duty kan. Pak Haji nggak pernah tour of duty ya? Iya, karena komandannya dia. Biasanya dia yang memfasilitasi tour of duty. Kalau beliau tour of area aja, pergi ke sana kemari karena pesawatnya banyak banget kan. Pernah tanya pesawat Pak Haji itu sebenarnya berapa sih? Saya tanya si A sekian, sama sekian, beda orang, beda jumlah. Itu kan buat sama-sama, buat semua, dia gitu bahasanya. Oh, gitu. Tadi kan sampai mana tadi? Algoritma 17%. Oke. Jadi di lock ada sistem yang melok. Ini nyambung dengan psikologi dulu. Ini nyambung dengan dirty vote di bawah ada kecurangan psikologi dulu. Jadi kalau dalam psikologi itu, kalau orang itu bahkan antara harapan dengan kenyataannya betul-betul nggak bisa dia sambungkan, dia putus hubungan dengan realitas. Betul. Nah, itu ya fenomena yang oleh masyarakat disebut sebagai titik-titik itu. Silakan kolom komentar itu. Bisa putus orang tuh antara realita. Nah, alternatif yang lain sebetulnya putus dengan realita juga, menciptakan realitanya dia sendiri. Itu dia sebut sebagai ilusi atau halusinasi. Itu dia menciptakan realitanya sendiri. Yang jelas itu kan nggak mungkin sesungguhnya, karena apa? Pertama, semua penghitungan suara diawasi di TPS, ada saksi partai, saksi presiden, masyarakat, ya kan? Kemudian yang kedua, ya semua penghitungan ini kan dasarnya adalah formulir C1 hasil yang berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi gitu. Dan bagaimana mau mengintersep soal algoritma ini? Misalnya pada hari ini, menurut saya per hari ini argumentasi itu sudah terbantah dengan sangat-sangat jelas.
Karena kan sekitar berapa 12 apa 17 provinsi itu sudah menyelesaikan rekapitulasi provinsi. Saya udah lihat angka-angkanya loh. Itu mirip loh dengan hasil quick count. Mirip dengan hasil. Itu artinya quick count ini memang sedemikian akuratnya, sedemikian tepat. Alhamdulillah. Akhirnya real count-nya betul-betul mencerminkan. Kita nggak ngomong nasional ya, kita ngomong sampai ke level provinsi. Bukan hanya provinsi-provinsi besar yang notabene sampelnya besar, tetapi provinsi-provinsi kecil pun juga cukup akurat tuh quick count per provinsi itu gitu. Jadi ya Mas Hasto juga yang nomor 3 menurut saya tentunya sudah sangat berpengalaman ya sebagai sekjen partai besar, mengajukan calon di pemilu legislatif, pemilu presiden, dan di pilkada. Di pilkada kan quick count terbukti hasilnya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba lalu ada argumentasi soal IT-nya di intercept gitu. Saya dengar juga dari orang yang ngerti IT katanya nggak mudah juga kita misalnya masukkan satu algoritma dalam sebuah sistem, karena seluruh sistem itu akan berubah secara keseluruhan. Nggak bisa misalnya ini satu sistem ya, satu algoritma gitu di intercept lalu kemudian yang berubah cuma satu segmen aja, enggak, yang lain juga akan ikut berubah gitu. Jadi intinya sih menurut saya argumentasi itu sangat mudah dipatahkan lah gitu. Itu lebih kepada tadi berhadapan dengan realita. Ini Bung Roy Suryo harus ketika harapan dengan kenyataan itu berbenturan, dia harus merekonsiliasikan itu dengan cara apa, menerima bahwa realita tidak sesuai dengan kenyataan atau ya menciptakan realitanya sendiri. Itu satu. Ganteng. Yang kedua bisa juga analisanya politik. Itu psikologis ya? Psikologis. Ya. Ini S1 nih. S1 saya psikologi. Sekarang yang politiknya yang S2 sama S3 gitu. Bahwa sebetulnya beliau ini sedang mencari atau sedang membangun membangun justifikasi terhadap kekalahan yang ada gitu. Iya kan? Bisa karena untuk justifikasi diri sendiri, bisa juga karena mungkin nggak enak dengan Ibu Mega gitu kan. Karena sudah terlanjur membangun di wawancara di Tempo itu, di situ beliau mengatakan, kami per tanggal 18 Desember, per Desember itu, saya lupa tanggalnya, karena tadi bacanya cepat-cepat aja. Tempo terbaru? Tempo terbaru, itu. Kalau yang penasaran silakan baca dengan wawancara dengan Mas Hasto. Di situ dikatakan, itu sudah mendekati itu, gitu loh. Nah, saya ingat dengan Mas Andi Wijayanto, yang mengeluarkan hasil riset ya, saya sebut riset bukan survei. Di situ risetnya mereka, teman Adi Wijayanto dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa Prabowo Gibran 41, kemudian Ganjar Mahfud 37, Anies Muhaimin saya lupa 21 apa 24 gitu. Jadi intinya jauh selisihnya. Nah, waktu itu kan tuh mengejutkan saya juga. Kebetulan aja jadi Mas Andi itu nggak saya tantang karena teman baik sih, orangnya baik sih. Kalau EF saya tantang, Ahok juga saya tantang. Kalau Andi saya nggak tantang taruhan, nggak, karena baik banget orangnya sih. Gitu. Mas Hasto nggak ada. Cuman, Mas Hasto nggak juga karena baik juga. Nah, waktu itu sebetulnya secara metodologi itu saya belum pernah ketemu tuh di kampus dimanapun. Bagaimana data survei konvensional digabungkan dengan FGD di 31 kota, lalu katanya ditriangulasi atau dikombinasikan dengan analisis media sosial, istilahnya tuh prediktif apa gitu, tapi kayaknya saya baca itu analisis media sosial. Itu betul-betul nggak pernah terbayang buat saya FGD itu bisa diangkakan jadi persentase kayak survei gitu. Jadi ceritanya ini survei konvensional itu mau ditandingkan dengan riset triangulasi gitu, riset terkini lah. Yang lebih komprehensif ya. Mungkin barangkali begitu, atau mencari cara supaya angkanya agak-agak dekat. Jadi mungkin ini temuan baru dalam psikologi bahwa kalau harapan dengan kenyataan tidak sesuai itu menciptakan metodologi baru. Nah, dalam kasus Mas Ep kan dia mengatakan begini, ini Mas Ep, Bung Ep disenggol-senggol terus. Nggak selesai dia bilang, nggak bisa diandalkan. Maka dia survei 1.200 dikalikan 32 provinsi, 32 provinsi yang jumlahnya itu berapa, 38.000 responden kalau tidak salah. Itu kita juga pernah bahas, ngapain yang 1.200 sudah terbukti berkali-kali akurat lalu kemudian dibikin jadi 38.000. Ngapain yang 1.200 nasional udah cukup, harus bikin 1.200 di tiap provinsi gitu. Nah, ya kita kan nggak bisa bahas lebih jauh ya karena angkanya nggak dipublikasikan loh sama Mas Ep. Nggak dipublikasikan. Masa sih? Enggak ya? Enggak, saya nggak pernah ketemu angka publikasi. Dia cuma mengatakan begini, dengan riset dia itu, dia yakin bahwa ini akan dua putaran gitu. Dan dia mengatakan bahwa mayoritas responden itu sebetulnya belum menentukan pilihan. Karena dia melihat
bahwa yang pemilih lemah atau weak voters itu gitu ya, kan pemilih itu ada yang sudah memilih, ada yang belum memutuskan atau belum memilih. Ya, nah, yang belum memilih kan waktu itu kalau di berbagai lembaga kan tinggal 10%, 7%, 5% gitu. Nah, kalau dia sementara yang sudah memilih itu ada strong voters, ada weak voters. Nah, dia melihat yang weak ini sebagai orang-orang yang akan berubah pilihan. Nah, saya waktu itu berargumentasi bahwa yang weak ini sebetulnya kecenderungannya akan tetap dengan pilihan dia semula. Selama tidak ada variabel-variabel perubahan yang besar. Nah, waktu itu kita bahas juga perubahan yang besar itu saya tidak melihat. Ingat nggak saya ngomong? Saya nggak melihat ada perubahan yang besar. Termasuk inovasi-inovasi Mas Anies misalnya, desak Anies gitu kan. Itu menurut saya tidak menciptakan perubahan yang besar karena yang tertarik atau bisa dipenetrasi oleh program desak Anies itu sangat sedikit. Dan notabene sebetulnya kalangan yang memang dukungannya tuh barangkali tidak kepada Prabowo dan Gibran gitu. Jadi ya karena tidak ada variabel yang besar yang mempengaruhi, maka yang weak voters ini karena dia sudah punya lajur ya, sudah punya trajektori, dia akan ujungnya akan tetap kepada pilihan semula. Jadi Mas Ep saya ingat betul kok dia mengatakan ini nanti tanggal 14 Februari semua akan terkejut. Dia bilang gitu kan. Jangan-jangan yang lolos itu putaran, ya terkejut itu maksudnya yang ngomong sekali putaran kayak saya ini akan terkejut karena dua putaran. Bahkan dia bilang jangan-jangan yang lolos ke putaran kedua adalah 01 sama 03 gitu. Mas Ganjar juga ngomong gitu kan? Gitu ya? Iya. Nah, nggak tahu saya. Yang jelas adalah wawancara siapa ya? Oh gitu? Iya ada. Oh iya benar saya ikut. Saya ingat betul. Ya nyatanya kan yang terkejut 2 kali kan beliau kan? Oh diwawancara sama Bang Karni? Bang Karni ya. Nah, ternyata yang terkejut kan 2 kali beliau kan. Pertama sekali putaran, yang kedua ya 01, 03 nggak lolos. Yang menang adalah 02 gitu. Jadi ya balik lagi ternyata ya kalau realita dengan harapan itu tidak sesuai, temukanlah metodologi baru. Ini aku tambahin lagi biar agak tuntas sih dengan Mas Hasto ya. Ini di bisnisindonesia.com. Hasto mengaku pakar teknologi informasi telah menemukan bukti bahwa aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU sudah diintersep oleh kekuatan besar. Tujuan untuk mengutak-atik tampilan perolehan suara partai politik ataupun pasangan calon presiden wakil presiden. Hasto mencontohkan suara PDI, P3, Perindo dan Hanura dikecil-kecilkan dalam Sirekap. Keempat partai politik itu sendiri mendukung Ganjar Mahfud dalam ajang Pilpres. Siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan, ujar Hasto. Bahkan menurutnya suara Gerindra seharusnya berada di urutan 2, namun kemudian dikecil-kecilkan agar partai Golkar yang belakangan diisukan akan menjadi kendaraan politik terbaru Presiden Jokowi akan naik. Kemudian masih ada satu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI. Ini bukan suara kami, ini suara dari tokoh-tokoh pro demokrasi dari para pakar. Kata Mas Hasto. Gitu. Jadi intinya judulnya Hasto buka-bukaan suara PDIP dan Gerindra dikecilkan agar Golkar dan PSI naik. Nah, kalau dikecilkan menurut saya sih PDI-nya nggak menang gitu. Nggak, tapi gini, kita tuh kan ini bagus untuk Bung Roy Suryo yang menuduh apa itu Alibaba katanya. Itu ada satu metodologi yang udah sangat standar yang namanya tuh quick count. Quick count kan sudah menunjukkan bahwa PDI-nya unggul, ya kan, Golkar nomor 2, ya, kemudian Gerindra nomor 3. Gitu. Jadi ya kalau mau kita agak loncat-loncat sedikit ya, per hari ini kan berapa 18 negara sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, negara-negara besar, betul negara-negara tetangga kita juga gitu, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, negara-negara besar, China, Rusia, mana lagi Turki dan seterusnya. Ya nggak mungkin mereka akan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo kalau mereka tidak yakin dengan hasil dan dengan prosesnya. Saya ulang ya, tidak yakin dengan hasil dan prosesnya. Mereka yakin kepada hasilnya, mereka juga yakin kepada cocok kan Bung Roy Suryo nonton ya. Tapi paling sederhana balik lagi, kita lihat aja rekapitulasi pada tingkat yang lebih rendah. Kita nggak usah ngomong nasional ya, kita lihat pada level provinsi, kita lihat pada level kabupaten kota. Dan nggak mungkin level kabupaten kota itu akan ngawur, ya. Karena apa? Karena kalau ditambahkan nanti kan dia akumulasi ke tingkat provinsi. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ini intercept, bahwa ini sengaja disetting 16-17%, sementara realita di lapangannya memang seperti itu, gitu loh. Ini malah yang meninggi-ninggikan angka ini malah Mas Hasto loh. Angkanya Ganjar Mahfud tuh 16 loh, bukan 17.
Mas Hasto ini yang jelas-jelas telah meninggi-ninggikan angka ini, ngutak-ngatik angka ini 16 kok. Ini galaknya pura-pura tadi. Dramaturgi Mas Hasto ya. Ya, tapi soal supaya partai total. Ya, kalau enggak namanya bukan total politik, separuh politik. Soal partai tadi gimana Mas Sergio? Jadi bukan hanya apa namanya manipulasinya bukan hanya untuk Pilpres tapi juga untuk partai. Iya, karena suara-suaranya partai-partai yang Ganjar Mahfud dikecilkan, Golkar katanya ada di gelonggongkan. Kita kalau mau ngomong hasil itu, udahlah kita nggak usah ngomong Sirekap deh. Kita ngomong hasil manual aja sudah, ya. Hasil manual aja. Karena kalau Sirekap ini kan pro kontranya kan banyak. Menurut saya kalau kita bicara evaluasi, memang salah satu kelemahan pemilu tahun sekarang ini itu adalah hitung manual yang disebut sebagai Sirekap ini. Kenapa saya sebut sebagai kelemahan? Pertama, kok bisa terjadi kesalahan yang kesalahan pindai ya. OCR itu mesin yang membaca hasil potret C1 hasil itu begitu muncul jadi angkanya bisa berubah tuh dan harus dikoreksi secara manual. Nah, kenapa bisa sistem seperti itu ya lolos untuk digunakan sebuah pemilu nasional yang besar dan penting dan sensitif seperti ini, gitu loh. Katanya sudah pernah diuji pada saat Pilkada 2020. Nah, kalaupun misalnya bermasalah, kenapa yang disalahkan cuma KPU? Kenapa yang mengawasi yaitu DPR? Garis miring partai-partai politik seperti lepas tangan, gitu loh. Harusnya mereka ikut mengawasi semua proses ini, ya. Yang kedua, memang sistemnya ini ngapain juga harus membaca ulang, ya, hasil pindai ini, hasil foto ini menjadi angka-angka. Kenapa sih nggak pakai cara lama aja? Hasil foto aja diupload, TPS nomor 21 RT sekian RW sekian Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet dan seterusnya. Udah foto aja. Itu orang nggak akan ribut soal bahwa ini kemudian dimanipulasi, bahwa ini ada kesalahan teknis yang sebetulnya adalah manipulasi dan kecurangan. Angka ratusan per TPS jadi ribuan, jadi jutaan. Itu kan udah nggak masuk akal. Jadi menurut saya sih ke depan ya lebih baik ya OCR ini nggak usah, OCR ini udah nggak usah dipakai lagi lah. Pokoknya foto aja sudah. Soal burem nggak burem itu ya urusan nanti lah. Aku yakin lah 5 tahun lagi teknologi udah makin canggih. HP Cina yang dulu istilahnya dianggap jelek kan pikselnya sekarang juga udah bagus. Intinya ruang-ruang di mana kontroversi itu bisa tercipta itu dihilangkan, dibuang gitu loh. Tapi saya secara prinsip masih percaya bahwa hitungan elektronik itu sebenarnya sangat berguna untuk kita melakukan kontrol ya. Kita ini kan bagaimana mungkin bisa ngecek TPS yang ujungnya jauh dari Indonesia? Minimal begini, minimal untuk mereka yang melakukan quick count, hasil elektronik itu bisa dipakai untuk kontrol terhadap relawan di lapangan. Second opinion. Oh iya, jadi kan relawan itu kan melaporkan. Kalau hasil quick count-nya misalnya agak terasa aneh, itu bisa dicek secara manual. Kan kalau cuman berapa, 2.000, 3.000 TPS kan bisa dicek manual gitu loh. Yeah. Ini TPS yang jadi sampel itu kan sangat precise, sangat detail alamatnya. Pasti itu, nomor TPS-nya itu jelas. Bisa dicek laporan dari relawan itu ya ke dalam apa namanya, ke dalam sistem ini, ke data center ini, data centernya lembaga survei gitu ya, dibandingkan dengan angka yang muncul di Sirekap itu bisa kita pakai kok untuk ngecek. Oke, udah guys, waduh itu tadi apa itu statement dari Bung Kodari, bapaknya yang cocok atau harus nonton atau harus lihat itu Om Roy Suryo kira-kira yang selalu menuding-nuding apa itu kecurangan pemilu, masalah IT lah itu. Tuh Bung Kodari itu wah parah kira-kira. Analisisnya keren parah. Dan saya akhiri, semoga video tadi menambah informasi yang terbaru kita, dan tentunya jangan lupa jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau digiring-giring opini yang menyesatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.